Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali bersama kami tim Lensa Masjid Waitunong di pekan yang ke-20, tepatnya berada di Kecamatan Sekicau. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di masjid bersama seorang ustadz yang nanti kita akan berbicara, sharing dan berbagi pengalaman. Oke, di sini kalau boleh tahu nama ustadz sendiri siapa? Ustadznya namanya Sugeng Priyanto. Ustadz Sugeng Priyanto. Boleh tahu nama masjid ini sendiri apa namanya? Nama masjidnya Al Barokah. Al Barokah. Oh, masjid yang penuh dengan keberkahan. Lagi di hari Jumat ini ya. Insya Allah. Ya, kalau untuk ini udah dibangunnya udah lama nih, tahun berapa ya? Sejarahnya gitu. Sejarah. Awal mula saya kesini itu sebenarnya niatnya itu mencari ekonomi. Ya. Saya dari Kabupaten Tanggamus datang merantau ke Sekincau. Itu bertujuan mencari ekonomi. Begitu menjelang waktu sholat maghrib, saya itu di lingkungan ini tidak mendengarkan suara azan maghrib. Begitu besok paginya, saya itu bawa motor keliling lingkungan sini. Ternyata di sini ada musola kecil berukuran 4 kali 6 meter. Begitu saya masuki, masya Allah kasih. Musola itu tidak dipakai, tikernya itu berantakan, sampahnya itu nggak karuan. Nah, begitu siang itu saya sapu, maghrib saya adani, isya saya adani, subuh saya adani 5 waktu. Walaupun toh kata bahasa Jawanya itu kayak lampu sentir. Tahu lampu sentir? Enggak. Lampu yang pakai minyak tanah dulu. Jadi ibarat digambarkan itu seperti botol yang di situ ada air minyak tanahnya, disedot sama kain, nyala ke atas untuk menerangi dirinya sendiri. Karena apa? Adzan sendiri, sholawat sendiri, Jomblo mas. qomat sendiri, sholat sendiri. Semua sendiri. Ya, begitu 1 minggu kemudian ada orang tua sini, namanya Pak Muri. Itu sebenarnya imamnya sini. Nah terus saya sowan ke situ, silaturahmi, intinya mengajak, ayo Pak, musola kita hidupkan kembali. Nah begitu selang waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya lingkungan mulai 1-2 mendukung. Ada perantauan dari Banjar yang sebelah sini ini, Sindang, terus yang sebelah sini tadi pindahan dari bawah. Akhirnya saut menyaut, siapa yang bisa duluan itu pegang mic azan, gitu kan? Lambat laun sekitar 4 tahunan, 2 tahunan saya di sini, saya lihat anak-anak itu nggak ada kegiatan sama sekali. Ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya? Ya, tidak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya seketika malam mau memasuki bulan Maulud, saya itu didatangi sama tokoh masyarakat sini, orang tua 3, datang ke rumah. Setelah salam langsung ngomong, Mas, tolong anak ini diajari sholawat karena besok malam minggu mau diadakan acara pengajian Maulid Nabi. Saya seketika itu langsung siap, insya Allah saya siap. Begitu saya ajari, saya tanya anak itu kelas berapa, anak itu kelas 2 SMP sama kelas 3 SMP A3. Begitu saya ambilkan kitab Al-Berjanji itu, Mahalukiyah, saya bacakan sholawat badan, anak-anak itu nggak bisa baca, yang sholat tua ini nggak bisa baca. Akhirnya saya tuliskan dengan pakai tulisan Latin, terus saya belajar fasihkan dengan bahasa Arabnya. Begitu setelah acara pengajian saya ditegur sama tokoh yang lainnya, Mas, ini apa anak-anak itu belum ada yang fasih. Saya ketawa, fasih gimana, orang bacanya aja belum bisa. Batin saya kan ngomong, Cie,
berarti bisa ngomong. Setelah itu 3 hari kemudian saya didatangi sama masyarakat sini, perwakilan orang 3, mau nggak mau disuruh ngajarin anak-anak di TPA. Karena di situ masih anak 7, insya Allah saya siap sambil mengajari anak saya yang bujang, yang sekarang bujang sudah mulai sampean. Nah, begitu 1 minggu kemudian sampai anak 15, kesini anak 50, sampai sekarang ada anak 70-an lagi anak TPA di rumah saya ini. Setelah itu yasinan, tidak ada yasinan, saya ngomong sama orang-orang sini, ayo kita dengarkan yasinan. Alhamdulillah yasinan berjalan sampai sekarang. Pengajian ibu-ibu pun sama, saya datang ke rumah orang 5 ibu-ibu, saya datangi, saya ajak musyawarah, akhirnya sampai sekarang ibu berjalan. Akhirnya ada kesepakatan karena setiap waktu acara-acara tertentu musola itu tidak mencukupi, akhirnya disepakati untuk membuat masjid. Gitu. Dari rentetan itu saya belajar. Ternyata kita hidup di lingkungan itu yang pertama kita tidak boleh punya sifat ego. Misalnya sampean mempunyai kegiatan kayak gini, temannya sampean tidak mau diajak. Ingat, dalam hati sampai jangan sampai dikotori, anak itu mainannya cuma mancing sama HP aja, mendingan saya gitu. Jangan, karena apa? Belum tentu hati orang itu nanti tetap lebih jelek ketimbang kita. Karena apa? Itu kan rahasia Allah. Saya prinsipnya gitu mas, orang saya kasih arahan di waktu mukodimah dalam suatu acara, misalnya yasinan ataupun ibu-ibu, ayo pak, kita melaksanakan sholat misalnya ya. Orang itu diam, begitu dengar adzan dia ambil arep, sabit, kosong, sabit ke kebun cari rumput. Saya adzan dia cari rumput. Kalau orang berpikir seketika, otomatis orang kok diajak sholat kok malah tahlil gitu kan. Tapi saya pikir lagi, belum tentu suatu saat nanti orang itu tetap kayak gitu. Begitu dia mendapatkan hidayah dari Allah, insya Allah dia malah lebih bagus ketimbang saya gitu loh. Jadi dari situ kita belajar merogoh. Merogoh itu apa bahasa Indonesianya? Mengayuh. Apa namanya? Merogoh itu caranya apa ya? Menguatkan. Fitness kali mas, menguatkan. Ya bahasanya menguatkan diri kita. Jangan sampai kita terus cepat mengambil kesimpulan bahwasanya kita itu orang yang lebih baik ketimbang orang lain gitu. Jadi kita selalu belajar di bawah dan siap untuk menjadi penopang dan siap untuk diinjek kalau orang di depan itu mas. Karena apa? Kita lihat aja zamannya Kanjeng Nabi, dakwah sahabatnya Kanjeng Nabi itu nggak ada tandingannya. Itu kan dilempari sama kotoran, dilempari batu. Kalau sekarang kiai ustadz itu walaupun telah diceboh di setiap jamaahnya, itu kan tapi tetap dilempari pisang goreng, dilempari gitu kan ya? Bisa bisa goreng mentah. Iya kan mas? Iya. Iya. Itu bang, saya sadari itu. Walaupun toh seketika itu kita ngomong tentang hak, misalnya tentang hak kita ngomong tentang hak dan itu memang sudah menjadi kepastian Allah. Tapi ternyata jamaah itu banyak yang belum siap untuk menerima itu ternyata. Nah ini PR kita, terjun di lingkungan itu harus tahu kondisi lingkungan. Jadi kalau kita ngomong masjid ini berdiri mas, maafnya ngomong lingkungan sini RT-nya itu cuma 40 kakak. Mayoritas nggak punya kebun, cuma kerja harian aja di sini. Serabutan di sini. Jadi saya punya keinginan ngajak bendahara, ngajak tokoh-tokohnya untuk buat masjid ini mas. Saya itu punya uang 5 juta rupiah masjid ini. Tidak saya pungkiri, saya di sini kan punya keluarga 6 di sini mas. Ya, alhamdulillah punya saya pamer yang kakak saya yang pertama itu anggota Dewan Umum itu kakak saya yang pertama ya. Jadi saya datangi keluarga saya minta duit. Alhamdulillah dari keluarga saya sendiri saya dapat uang waktu itu 15 juta.
tenaganya. Kakak saya yang satu itu termasuk yang kurang lah untuk ekonomi dia, tapi punya keahlian untuk tukang gitu loh. Jadi saya ajak ke sini. Jadi saya selalu tanya setiap pagi apa yang kurang. Kayu kurang ini mas. Saya itu keliling ke kebun orang. Kalau ada kayu yang gede saya temu, saya izin. Gimana bu, pak, boleh saya minta kayu ini untuk buat musik? Oh silahkan mas, silahkan. Ada yang ngasih 5 batang, 10 batang. Akhirnya apa? Kita cuma lempar lebih aja. Yang satu ini dipotong, dijual untuk bayar yang ini, potong ini mas. Itu nyambung. Iya. Nah waktu itu sudah hampir finishing yang kayak gini nih. Itu saya mulai bingung masalah untuk merapihin ini kan harus punya dana banyak lagi. Saya sudah mau memutuskan sama bendahara itu kita berhenti dulu aja. Nah seketika itu ada yang punya material ke rumah, main ke rumah sampai main ke rumah saya sampai rumahnya beliau itu langsung assalamualaikum, saya duduk sila gini di depan pintu. Kurang apa sihnya? Kurang apa-apa. Maksudnya kurang berapa? Untuk keramik sudah ada apa belum? Belum. Untuk yang bayar tukangnya udah cukup apa belum? Belum. Coba ngomong berapa? Setelah dicek semuanya, ternyata kurangnya dana itu waktu itu kurang 23 juta. 23 juta akhirnya saya buat rata-rata lingkungan 40 orang itu dibuat 700.000 itu selama 3 bulan itu mas. Alhamdulillah clear, nggak punya utang ya, walaupun toh hasilnya masih kayak gini, tapi ya alhamdulillah sudah bisa untuk sholat itu ya. Jadi perjalanannya kayak gitu untuk pembuatan masjid dari awal musola yang nggak ada isinya. Sebelum saya ngajak mendirikan masjid, saya lewat hubungan sosial, lewat anak-anak saya ajak dulu, terus jamaah yasin saya ajak dulu untuk gerakan, ibu-ibunya untuk gerakan. Akhirnya saya sebagai corong, bahasanya kan itu, sebagai vokal yang selalu membicarakan tentang ilmunya Gusti Allah dan mengarahkan untuk ibadah. Akhirnya kan orang mulai sendiri-sendiri, sedikit demi sedikit maju ke masjid. Setelah orang-orang itu mulai senang dengan masjid, kita arahkan bagaimana caranya untuk membesarkan masjid. Terus saya keluar dan saya disuruh ngaji di situ. Saya berani mas, saya buat masjid pak. Saya buat masjid ini alhamdulillah dengan keringat masyarakat jamaah saya sendiri, enggak dari pemerintah sedikit pun tidak ada. Jadi kalau misalnya sampai mau bantu silahkan. Alhamdulillah mas, saya pulang itu dapat uang 7 juta saya. Memang terus terang banyak tawaran dari partai politik ataupun dari pemerintah desa untuk membuat apa itu proposal. Saya nggak mau. Takutnya apa? Di belakangnya nanti ada permintaan tolong yang sifatnya di urusan partai itu. Kalau jadi walaupun kakak saya orang partai, tapi dia ngomong saya nggak mau ngikutin jamaah kamu dengan partai gitu. Itu mungkin jawaban saya yang pertama mas. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang, tadi kita sudah sharing banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi penerus, khususnya bagaimana kita sebagai orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, orang yang sudah dipilih, kita jangan menganggap diri kita ini sebagai orang yang lebih baik dari orang yang belum mendapatkan hidayah. Jangan mengikuti ego, jangan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang. Belum tentu orang yang kita anggap dia lebih buruk dari kita, kedepannya bisa menjadi lebih baik dari kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda khususnya, bagaimana supaya kita bisa mengajak lingkungan kita, khususnya teman-teman kita, agar bisa menjadi pemuda dan generasi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja perbincangan kita pada pekan yang ke-20 ini di tim Lensa Masjid Baitanong di Kecamatan Sekincau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lensa Masjid Waitanau. Allah